Hari ini saya mau bagikan dua hal yang penting, dua-duanya penting. Yang pertama yaitu mengenai apa yang akan kita akan terjadi dengan gereja ini, yaitu minggu depan. Saudara, kalau saudara kira-kira tahu minggu depan kenapa berbeda, kenapa khusus? Saudara tahu? Kenapa minggu depan itu minggu yang khusus? Oh, enggak tahu. Minggu depan yaitu hari Minggu. Enggak, minggu depan itu tanggal 15 Mei. Kenapa 15 Mei khusus? Karena hari Minggu. Pintar memang. Jemaat di Brisbane luar biasa ya. Ya, Pentakosta. Saudara, minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Ya, itu tepat pada hari Minggu depan. Saya mau bagikan di sini apa expectation kita tanggal 15 atau minggu depan itu. Oke? Yang pertama kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini yang akan terjadi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini yang kita expect terjadi dalam minggu depan. Minggu depan hari Pentakosta artinya hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Dan kita expectnya bahwa minggu depan itu dari setiap kita akan menerima kuasa. Saudara, kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah, kuasa ini hanya akan turun, akan bekerja kalau apa? Roh Kudus turun atas kita. Jadi, waktu minggu depan kita berdoa di tempat ini, Roh Kudus itu ada, tapi belum tentu itu turun ke atas setiap dari kita. Saya berdoa supaya bahwa Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Karena apa yang terjadi? Kalau Roh Kudus turun atas kita, apa yang terjadi? Engkau akan menerima kuasa. Sekarang apa yang dimaksud dengan kuasa Roh Kudus itu sih? Saudara, kuasa itu dalam bahasa Yunani namanya dunamis. Dunamis itu artinya ledakan. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan mengalami satu ledakan rohani. Amin. Ini menerima kuasa di sini dunamis. Khusus ayat ini, khusus waktu murid-murid menerima kuasa, itu namanya dunamis. Yang saya berdoa tidak hanya kita dibaptis Roh Kudus, tapi ada satu ledakan rohani dalam kehidupan kita. Sekarang contohnya ledakan rohani atau restorasi mukjizat itu tuh apa? Ledakan rohani itu. Yang paling ekstrim saya ambil yaitu waktu Petrus. Saudara, dengar, Petrus murid-murid Tuhan Yesus. Waktu Yesus ada, dia setelah dia bangkit, terus kemudian sebelum naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara dengar, walaupun mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat itu, ya, tetapi mereka masih tetap berkumpul, mereka masih tetap takut. Apa yang membuat mereka berubah drastis 180 derajat? Waktu terjadi dunamis, ledakan rohani ini terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Waktu pencurahan Roh Kudus di upper room itu terjadi. Petrus sejak itu dia keluar berdiri. Pertama contohnya, saudara bisa bayangkan, dia untuk menyembuhkan orang, dia hanya berjalan, bayangannya menyembuhkan orang. Dulu tidak. Tapi waktu dia menerima kuasa itu, ada satu ledakan dalam diri dia, satu perubahan yang drastis terjadi. Bayangkan
Dia belum tahu, belum tentu tahu bahwa waktu dia berjalan ada orang yang disembuhkan, dia belum tentu tahu. Saudara bisa bayangkan lah, dia berjalan bayangannya menyembuhkan orang. Dahsyat. Amin. Ini yang terjadi. Saya bilang ini adalah yang kedua contoh yang ekstrim. Waktu Petrus berkhotbah, khotbahnya ada tuh di Alkitab. Isinya kalau saudara baca, ngomong, khotbahin, mungkin 5 menit atau 7 menit. Saudara tahu apa yang terjadi? Ngomong 5 menit, 7 menit, berapa yang bertobat? 3.000 orang. 3.000 orang bertobat. Ini kalau bukan karena Tuhan. Ledakan itu terjadi kepada Petrus dan murid-muridnya. Mereka yang tadinya bersembunyi, tutup pintu, begitu dapat kuasa, dunamis, mereka buka pintu dan mereka bahkan khotbah dan 3.000 orang bertobat. Banyak orang dibaptis setelah itu. Saudara, itu Petrus. Bagaimana dengan kita? Saya berdoa kita pun akan mengalami. Amin. Jenisnya mana? Saya nggak tahu. Yang pasti karunia Roh Kudus akan lebih bekerja. Kalau Roh Kudus turun, itu harus turun ke atas kita. Kalau Roh Kudus tidak turun atas kita, tidak terjadi. Contoh yang lain dikatakan di dalam Kejadian 41 ayat yang 38. Kejadian 41 ayat 38 dia bicara mengenai Yusuf. Lalu kata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Firaun itu siapa sih? Orang yang sangat duniawi, dunia mentok gitu, saya bilang. Firaun banget gitu. Kalau saudara dikasih tahu Firaun banget loh, pasti marah, kan? Ada sangat duniawi banget gitu. Dia bilang apa? Bilang ke Yusuf, seorang adakah orang seperti ini loh, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Dia bisa sampai mengakui Yusuf itu penuh dengan Roh Allah. Karena apa? Karena lewat satu kejadian dia mimpi. Memang Firaun agak iseng, saya bilang. Isengnya begini, kalau saudara ada mimpi kan tanya misalkan ke siapa gitu. Saya mimpi ini loh, artinya apa ya? Didoakan. Firaun gak begitu. Gini, coba tolong saya itu mimpi apa? Kedua, artinya apa? Ini kan kurang kerjaan. Oh gak bisa, dipotong palanya. Ya betul, dipenggal mereka. Saya bilang agak iseng yang agak menakutkan gitu, mengerikan gitu kan. Nah saudara, dari seluruh orang kedapatanlah Yusuf. Ini cuma contoh satu ledakan, penuh dengan Roh. Dia bisa mendapatkan hal ini. Saudara perlu penuh dengan Roh. Untuk sekolah, untuk masa depan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk bisnis. Amin. Tidak ada yang tidak perlu dari kita. Kita semua perlu penuh dengan Roh. Karena itu saudara, kita perlu berdoa untuk minggu depan. Minggu depan itu satu momen penting. Buat saya, buat kita, buat saudara. Amin. Yang kedua contohnya Daniel. Daniel 4 ayat yang ke-8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yaitu Daniel dinamakan Belsasar, menurut nama dewaku, yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ini dia nggak bisa nyebutin, ini siapa nih orang punya ada yang kudus-kudusnya, dewanya punya dewa yang kudus lah sebutnya. Siapa itu Daniel? Saudara bisa bayangkan bagaimana waktu mereka minta suruh menyembah dewanya mereka, semua berdiri di lapangan. Itu dapur api, perapian, bukan buat barbecue, itu buat orang. Di depan mata dia, dibilang ini, siapa yang tidak menyembah patungnya mereka akan masuk ke situ. Itu kalau Daniel, Sadar-Mesadar Abednego tidak penuh dengan roh,
tidak mungkin berani tetap berdiri. Begitu 1, 2, 3 semua menyembah kecuali 3 orang ini. Itu akibat dari penuh dengan roh. Amin. Saudara, ini cuma contoh. Saudara, kalau saudara lihat seseorang yang penuh dengan roh, banyak hal yang terjadi. Ada mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, ledakan rohani terjadi, karunia Roh Kudus bekerja lebih lagi. Semua hal itu akan lebih bekerja. Saudara mau? Saudara mau ngalami ini? Amin. Ada yang kita harus lakukan, 2 hal aja. Yang pertama untuk minggu depan. Mulai Senin besok, bagaimana kalau kita berpuasa bersama-sama? Saudara, kita belum pernah berpuasa bersama di gereja ini, tapi ini saat yang tepat. Kita berpuasa dari Senin besok sampai Sabtu. Oke. Puasanya ini yaitu gampang, dari makan malam. Misalkan Senin puasa, yaitu dari makan malam Minggu. Setelah itu tidak makan, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak ngemil, sampai besok siang. Makan siang. Oke? Kalau orang yang bangun jam 11, tinggal sejam. Ya. Apalagi yang bangun jam 12, tepat. Karena itu saya usul, kalau yang bangun jam 12, tambahin dikit lah, paling tidak sampai jam 6 sore gitu. Oke, berasa gitu ya, berasa. Saudara gini, maksudnya gini, itu kenapa saya buat gampang, kita buat gampang, di Paniko tuh kita buat gampang, supaya semua orang bisa ikut. Tujuannya begini saudara, pertama, puasa itu benar tidak merupakan jaminan, sekali lagi, bukannya jaminan, betul. Tapi menunjukkan satu niat kita loh. Bahwa Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Puasa itu begitu tujuannya, kita menahan rasa lapar waktu breakfast, diganti dengan doa sampai makan siang. Tujuannya cuma simple, menyangkal kedagingan ini supaya Tuhan, aku sudah lakukan ini loh. Aku memang niat bahwa saya mau minggu depan Roh Kudus turun atas saya. Bekerjalah Tuhan. Itu expectation itu yang saudara harus ada. Amin. Yang kedua alasannya, kenapa kita berpuasa ini? Karena dalam 1 tahun, hanya dalam 10 hari ini, atau tinggal 7 hari ini, seluruh umat, bukan hanya BCC, bukan hanya dengan Paniko, seluruh umat Kristen di seluruh dunia berpuasa bersama. Saudara, tidak ada hari lain dalam 1 tahun yang seluruh orang Kristen berpuasa bersama, kecuali dalam 10 hari ini, dalam 7 hari terakhir, sampai nanti tanggal 15. Saudara bisa bayangkan, kita 1 orang berpuasa, bagaimana kuasanya? Apalagi kalau kita sama-sama sehati tempat ini semua berpuasa. Apa yang terjadi? Apalagi didukung oleh seluruh umat Kristen yang ada di seluruh dunia. Bisa dibayangkan seluruh 1 momen selama sampai tanggal 15 ini. Seluruh orang Kristen seluruh dunia di belahan bumi itu berpuasa bersama. Karena itu saya mengencourage, bagaimana kalau kita berpuasa bersama sampai minggu depan. Amin. Amin. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berdoalah. Berdoa apa yang menjadi expectation kita. Tapi saudara, saya mau kasih juga ada tuntunan untuk doanya. Untuk doa, seluruh dunia ini punya satu guidance. Doakan apa aja. Saudara, pokok doanya, saya akan taruh di Facebook gereja. Ya, saya per hari saya akan post di situ. Kayak buat besok Senin, saya Minggu malam saya akan post. Jadi kalau ada yang belum like di sisi, saya nggak maksa, ya like lah gitu. Ya, saya cuma kasih tahu ya. Jadi kalau ada yang belum, silakan like gitu. Ya, dan itu akan ada sampai hari Sabtu. Minggu depan kita akan ada di tempat ini.
Ya. Terus kemudian apa yang terjadi apa yang akan terjadi tanggal 15? Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di BCC. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, apa yang akan terjadi? Saudara, biasanya kalau di tempat ini, kalau kita mengalami lawatan Tuhan, yang paling sering yaitu rasa ada seperti tiupan angin. Saudara, cuma mau kasih tahu sih, saudara nggak usah takut. Tidak semua, saya juga nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Tapi ada beberapa yang alami, semua kebanyakan datang kepada saya di tempat ini. Kadang ada saudara ada hembusan angin, nggak apa-apa. Itu Itu hasil daripada hadirat Tuhan, ekspresi, ya ekspresi daripada hadirat Tuhan. Saudara yang mengalami panas, ada yang mengalami sesuatu. Tapi yang terpenting saya berdoa, saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, minggu depan waktu kita berdoa sama-sama, saudara akan penuh dengan Roh, akan bahasa yang lain. Nanti mungkin Pastor Sony akan bimbing gimana caranya, nggak usah panik, nggak usah sungkan, nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan, ya gitu. Tapi mari kita sama-sama punya satu expectation tanggal 15 minggu depan. Amin. Berpuasa ya, mulai malam ini, mulai besok Senin sampai Sabtu depan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita lihat di Yohanes 2. Dari ayat yang pertama. Saya yang kedua mau berbicara khusus mengenai ini. Karena ini hanya pas dibagikan untuk hari ini atau saat ini. Kenapa? Saya mau ambil topik mengenai perkawinan di Kana. Ya, mengenai perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ya. Dan ibu Yesus ada di situ. Pertanyaannya, ibu Yesus ada di situ ngapain? Bantu-bantu, party, yang lain, ya nggak apa-apa dong. Nongkrong, Yang lain, ya. Yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, Yesus dan murid-muridnya apa? Diundang. Jadi mereka datang atas undangan. Ibunya datang atas kepo. Enggak. Ibunya udah datang duluan. Rupanya di sini adalah yang punya hajatan kenal dengan ibu Yesus. Bukan Yesus dan murid-muridnya. Betul? Agree? Oke ya, lanjut ya. Sekarang ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu-ibu namanya juga ibu-ibu. Ada juga sih bapak-bapak gitu. Kalau panik ngapain? Panik kan. Ini ternyata ibu Yesus bukan hanya datang duluan, bukan hanya kenal, bantu di dapur. Berarti kenal baik. Kalau nggak kenal baik nggak bantu di dapur kan? Dicurigain nanti pikir makanin terus gitu. Karena kenal baik bantuin di dapur. Jadi ibu Yesus bantu di dapur. Berarti yang punya hajatan ini, yang punya acara ini nih kenal baik sama ibu Yesus. Nah, dia kan ibu Yesus dikasih tugas tanggung jawab bagian di dapur. Tiba-tiba dia lihat anggurnya habis. Kira-kira reaksinya gimana? Ibu-ibu, ada juga bapak-bapak sih. Kaget. Mending kalau kaget, panik. Pesta zaman dulu itu kalau anggur habis itu memalukan luar biasa. Itu anggur itu dalam zaman dulu kalau pesta itu harus yang terutama
Kalau anggur itu bisa-bisa diingat seumur hidup lah. Oh, di pesta ini anggurnya habis gitu. Ya, diingat seumur hidup gitu. Karena itu saudara, soal anggur ini sangat penting. Kalau di Indonesia soal makanan. Itu soal, kalau saudara ke pesta makanan habis, wah saudara akan diingat-ingat terus lah. Gitu ya. Ke pesta ini nih makanannya habis. Waduh. Gitu kan. Ini tapi kalau zaman dulu ini apa? Anggur. Nah, Ibu Yesus namanya ibu-ibu. Begitu tahu anggur habis, apa yang terjadi? Panik kan. Nah, kalau panik ngapain? Kalau panik ngapain? Ya panggil dong anaknya. Ngomong sama siapa lagi? Betul gak? Karena itu panggil Yesus. Yesus. Di mana? Ini mereka kehabisan anggur. Pertanyaannya, untuk kepentingan siapa anggur itu habis? Kalau Tuhan Yesus panggil Yesus. Untuk kepentingan yang merit. Benar gak? Bukan kepentingan Yesus, bukan kepentingan yang lain. Ini cuma nama baik aja. Yesus bilang apa? Ayat keempat. Yesus bilang gini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Oke, stop dulu sampai situ. Mungkin kalau ibu bahasa Indonesia masih oke lah. Adakah yang panggil ibu di Indonesia ke mama, ibu, bunda, gitu? Ada? Ya nggak apa-apa. Ada memang kan ibu. Tapi saudara, terjemahan lainnya sebenarnya bukan ibu ini. Terjemahan lainnya begini, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Nah saudara, ibu-ibu di tempat ini, kira-kira kalau anak saudara panggil, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Diapain kira-kira? Paling masukin kamar mandi. Ya kalau nggak siap, apa perempuan? Nah gitu kan, kurang ajar gitu. Nah masa Yesus ngajarin kurang ajar? Saudara, ini ada satu hal yang kecil sangat signifikan. Kenapa dia bilang, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Kenapa dia bilang gitu? Dia mau menunjukkan bahwa Yesus bukan sebagai anak saja, tapi sebagai Tuhan. Ngomong begini, ibunya langsung tangkap. Ngerti nggak? Ngerti. Begitu ngomong begini dia tahu bahwa, saya sudah bablas. Tapi itu bablas itu kesalahan daripada reaksi daripada seorang perempuan atau ibu. Bahkan Tuhan bilang gini, saatku belum tiba. Saudara, maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Yesus tidak merencanakan untuk mengubah air jadi anggur di tempat itu. Tidak ada dalam benak Yesus sebenarnya untuk melakukan mukjizat saat itu. Waktuku belum tiba. Benar? Yesus tidak ada rencana. Yesus juga tidak merencanakan. Juga belum tentu kehendaknya dia untuk bisa mengubah air menjadi anggur. Tahu nggak waktu Yesus bilang gitu, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Waktuku belum tiba. Saya yakin detik itu mamanya, ibunya tahu. Betul. Nah, menurut saudara, kira-kira reaksi ibunya gimana setelah itu? Setelah tahu itu, ayat kelima, Ibu Yesus bilang gini, berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Udah tahu kan, bablas. Tapi Ibu Yesus bilang, kalau Yesus bilang apa, ikutin. Kenapa? Kenapa?
Ibu Yesus kenal Yesus. Dia kenal baik. Hari ini itu adalah Mother's Day. Saya mau kasih tahu ini, ya, khusus hari ini, khusus ayat ini, buat mau kasih tahu kepada ibu-ibu di tempat ini. Walaupun bukan rencana Tuhan, ada satu hal Tuhan bilang belum waktunya. Tapi karena ada ibu yang takut Tuhan, kenal Tuhan, itu jalur bisa dirubah. Amin. Amin. Betapa besar kuasa ibu yang takut akan Tuhan. Jalur itu nggak ada dalam rencana, tapi Tuhan ubah mengikuti. Saya nggak tahu, saya di sini tidak ada terjemahannya, tapi dalam berapa detik pasti Tuhan juga berargumentasi dengan dirinya. Tapi akhirnya dia tetap memutuskan, walaupun waktunya belum tiba, dia lakukan juga tuh. Amin. Ini kuasa ibu yang takut akan Tuhan. Karena itu saudara, ibu-ibu tempat ini dengar. Engkau harus takut Tuhan. Peka dengan Tuhan. Kenal Tuhan itu bagaimana caranya. Cara kerjanya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Sehingga saudara, waktu saudara kenal Tuhan itu kayak gimana, saudara tahu bagaimana caranya harus berdoa. Dan apa saja yang diminta oleh ibu akan dijawab. Amin. Saudara, karena itu saudara, hari ini saya mau bagikan ini aja. Buat kita mengerti, bukan bapak-bapak ya, maaf ya. Bapak-bapak saya tidak tahu, kali ini cuma bilang ibu-ibu. Kuasanya itu seperti itu. Jalur itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan, sanggup bahkan bisa diubahkan oleh karena ada doa seorang ibu yang takut akan Tuhan. Karena itu saya selalu bilang, kalau ibu itu tiang doa. Betul? Saudara, dia bukannya kalau bapak itu seperti orang pakai payung menudungi, tapi ibu tidak, dia tiang. Tiang itu menopang, tidak terlihat tapi nyata. Itu ibu. Dan kalau ibu ini takut Tuhan, dia berdoa apa aja, pasti Tuhan akan jawab. Karena itu kuncinya keberhasilan semua. Anak-anak, keberhasilan suami, keberhasilan keluarga. Kuncinya cuma apakah seorang ibu takut Tuhan atau tidak. Kalau takut Tuhan, seluruh keluarga yang akan dijaga itu oleh Tuhan. Sampai anak cucu diberkati berlimpah. Amin. Amin. Saudara, hari ini ya, saya mau berdoa, saya tutup firman Tuhan ini. Saya mau berdoa khusus kepada ibu-ibu di tempat ini. Amin. Ya. Jadi kalau boleh ya, nanti saya akan undang semua para ibu di tempat ini boleh maju ke depan. Ya, maju ke depan dan saya akan doakan. Gitu. Dan kita dari gereja juga kita ada gift buat para ibu di tempat ini. Amin. Yuk sekarang mari saya mengundang kalau boleh para ibu boleh silakan maju ke depan. Ayo ibu ngaku. Ngaku. Ibu itu yang baik itu punya anak dan belum punya anak. Mari sini menghadap ke sana ya. Di sini mari. Kalau ada yang nggak ngaku bapaknya colek dong. Ibu-ibu ada yang ibu muda, ada yang ibu tetap muda. Loh. Itu kan. Saya udah dipelototin aja kalau salah ngomong ya. Saudara, inilah para ibu-ibu kita. Oke. Gini, sebelum saya mau berdoa, dari gereja akan memberikan kenang-kenangan
kepada para ibu di tempat ini. Kalau boleh silakan ada yang membagikan. Ya, mari silakan boleh dibagikan para ibu. Tujuannya setelah mendapatkan akan difoto. Foto itu lebih penting. Benar gak ibu-ibu? Ya. Silakan bagikan. Ada yang bantuin dong? Ada siapa di depan? Yuk bantuin di belakang. Ternyata banyak ya ibu-ibu dikit. Ya. Saudara menyadari kalau ibu-ibu kita banyak? Ingatnya cuma istrinya sendiri. Tunggu ntar ya. Ya. Mari silakan. Ya, berikan. Jangan malu-malu, ambil. Terus ke depan. Silakan berikan. Saudara, sengaja kali ini tidak bersama dengan suami dan anak dulu karena tidak cukup fotonya. Ya, silakan kamera ambil dulu, nanti kita akan doakan. Mari kemana? Nih, juru kamera tuh di tengah tuh. Tuh, itu Henry. Oh, agak merapat. Hah? Hah? Oh, nanti sebentar ya. Sebentar yang merapat dulu ibu-ibu. Dapat Hen? Oh, katanya ada yang naik di atas dah. Nggak cukup ya? 2 lantai ya? Ayo udah naik. Ada yang 2. Saya minggir nanti saya. Udah. Silakan, cukup Mbak Hen? Ya, foto dulu dah ya. Dah, 1, 2, 3. Wih, ini penggemar ibu-ibu banyak ya. Oke, yuk kita akan berdoa dulu. Mari kita yang di belakang kita bangkit berdiri yuk. Kita belakang bangkit berdiri, kita arahkan tangan ke depan. Mari kita arahkan tangan ke depan yuk. Bapa di surga, biar hari ini Tuhan kami berdoa Engkau memberkati para ibu yang ada di tempat ini Tuhan. Biar berkat-Mu berlimpah kepada mereka. Seperti sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan selalu memenuhi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar mulai hari ini Tuhan ke depan pengurapan-Mu akan nyata Tuhan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini Tuhan. Memberkati mereka semua Tuhan. Berkati biarlah oleh karena mereka Tuhan, keluarganya takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini Tuhan. Kami minta saat ini, kami berdoa Tuhan untuk mereka semua. Biar Tuhan berkati berlimpah Tuhan. Berkati Tuhan keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan sekarang katanya ada dari anak-anak mau memberikan sesuatu. Kalau suaminya, anaknya mau memberikan selamat silakan. Kalau sudah, mari kembali ke tempat masing-masing.
Oke, kembali ke tempat masing-masing. Silakan duduk, silakan duduk. Oh. Gak tahu ya, Mike. Puji Tuhan. Ya. Happy Mother's Day sekali lagi. Saatnya kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan. Mari kita bawa persembahan kita, persembahan syukur, persembahan tithing kita, first offering, atau persembahan khusus yang lain, building mungkin. Saudara kalau menulis cek payable to BCC, saudara juga bisa pakai apps kita, pakai pushpay. Ya, bagus mana ya? Ada apa? Aku nggak ngerti. Oke, kalau saudara siap, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, angkat persembahan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, setiap kami hamba-hambamu membawa persembahan kepadamu. Ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menjadi sumber berkat kami. Engkau yang memberkati bisnis kami, pekerjaan kami, bisnis orang tua kami. Apa yang dilakukan berhasil di hadapanmu. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai segala sesuatu. Kalau kami membawa persembahan, itu karena kami taat, karena kami mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Terima persembahan kami yang kami berikan Tuhan dengan ucapan syukur kami dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan senantiasa terus memberkati dan mencukupi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berdiri bersama.
bersama Yesus saudara. Setiap hari. Amin. Jangan takut, jangan goyah, jangan bimbang. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hari ini bukan hanya Mother's Day, tapi hari ini juga special day buat para guru. Minggu kemarin selama 1 minggu adalah itu Teachers Appreciation Week. Dan buat gereja kita diberkati dengan guru-guru sekolah minggu yang dedicated, yang mengasihi anak-anak, dan guru-guru yang begitu mencintai anak-anak. Saudara tahukah bahwa satu hal dan Tuhan Yesus mengajarkan, supaya apa? Bahwa kerajaan Allah, kalau seorang tidak seperti anak kecil, mereka tidak akan layak masuk kerajaan surga. Dan apa yang dilakukan, panggilan oleh guru-guru sekolah minggu ini adalah mengajar, menabur buat anak-anak kita. Amin. Mungkin hanya satu jam, 1,5 jam mereka dipercayakan oleh anak-anak kita. Tapi persiapan mereka lebih daripada itu. Dan dalam Appreciation Week ini, biar kita juga mau menunjukkan apresiasi kita kepada para guru, saudara. Mereka berdoa dan anak-anak sekolah minggu itu cinta banget sama guru-guru sekolah minggu mereka. Dan mungkin kita nggak tahu bagaimana sehari-hari setiap minggu mereka begitu kreatif menabur buat anak-anak kita. Percayalah, waktu mereka besar mereka tidak akan pernah lupa akan pengajaran itu. Amin. Amin. Dan hari ini saya boleh undang para guru-guru sekolah minggu, boleh maju ke depan. Kita beri tepuk tangan yuk. Saya undang bangkit berdiri sebentar deh sebelum duduk, sambut mereka saudara. Bangkit berdiri yuk, sambut mereka guru-guru sekolah minggu. Hah? Siapa? Duduk dulu. Oke, guru-guru dulu, guru-guru. Semua yang mengajar di sekolah minggu boleh maju. Puji Tuhan, Rang. Masih ada guru sekolah minggu. Saudara lihat wajah-wajah mereka. Mereka gak kelihatan, banyak yang gak kelihatan di depan saudara. Karena pelayanan mereka ada di ruang sekolah minggu. Yang tadi mana? Bannernya mana, Vin? Kasih tepuk tangan anak-anak udah kasih gift buat guru-gurunya. Don't forget to say thank you for teaching me. Thank you teacher for teaching me. Okay, give it. Hey, kids, the goodie bags is not for you. That's for the teacher. Kids, the goodie bag is not for you. That's for the teacher. Give away. Mereka lihat lucu banget. Okay. No, you give yang di depan dulu, okay? Oh, I know. Kasih dulu, kurang kasih dulu deh. Kasih dulu yang lain, kasih dulu yang lain. Abby, I know. Dia pegang. Yes. Oke. Ya sayang. Saudara,
Ya, saya juga ngajar sekolah minggu. Jadi anak saya tadi pagi protes, dia bilang, "Mami, kok kan Mami juga ngajar sekolah minggu, kok Mami nggak dapat?" katanya. Terima kasih sayang. Kalau ada yang belum dapat, kasih ya. Kan dulu deh. Sudah fotonya sebelum kita didoakan. Oke, kids, can you take a picture with the teachers? Terima kasih guru-guru. Tepuk tangan kembali lagi, 2 layer. Tuhan memberkati apa yang ditabur. Kalian akan menuai. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Silakan duduk. Semuanya jemaat Tuhan, silakan duduk. Kids, don't play with this. Ini apa ya? Hey, lift them up, please. Okay. Citra. Okay, move. Mohon sabar. Lagi foto keluarga. Ini baru keluarga pengantin wanita. Sebentar lagi keluarga pengantin pria. Kakak sekolah minggu, ibu-ibu sekolah minggu, Yanti. Ya, puji Tuhan. Hari ini benar-benar istimewa ya. Kita merayakan Hari Ibu juga, untuk guru-guru kita juga really appreciate what they are doing. Dan kita masih merayakan satu hal lagi sore hari ini. Tanggal 6 ya. Pastor Billy, pastor kita terkasih ulang tahun. Saya undang Pastor Billy naik ke depan. Ulang tahun yang ke-21 ya Pastor ya? 21 kali 2 tambah 6 ya. Mau jujur atau yang mau menghibur? Oke. Wah, dikerjain. Ini langsung mati nih. Yuk kita akan sama-sama nyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Pastor Billy. Happy birthday to you. Happy birthday
Oh, belum habis. Ah. Yeay. Karena pastor yang ulang tahun, jadi kita semua akan berdoa buat pastor dipimpin oleh Bagus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada pastor kita di depan. Tuhan Yesus, kami berucap syukur Tuhan untuk pastor kami ini Tuhan, sosok seorang ayah yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sifat yang Kau berikan padanya Tuhan adalah untuk menggembalakan setiap kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau terus yang sempurnakan segala apa yang ada dalam hidupnya, karakternya Tuhan, hatinya, semua isi hatinya biar penuh dengan apa isi hatimu Yesus. Kami berdoa semakin hari Tuhan, dia semakin mencintai Engkau Tuhan. Terlebih dia juga semakin mencintai umat-umatnya dan juga keluarganya Pastor Sony beserta Abby. Tuhan biarkan hidupnya boleh balance Tuhan, antara melayani untuk keluarganya juga untuk pekerjaannya. Semuanya Tuhan boleh Engkau berkati lebih dahsyat lagi Tuhan. Setiap langkah dalam hidupnya, keputusan yang diambil untuk gereja ini Tuhan adalah keputusan yang berdasarkan daripada Engkau saja ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan gereja ini akan semakin besar Tuhan. Besar di dalam roh ya Bapa. Bukan besar secara dunia Tuhan, tapi besar, semakin besar menyentuh setiap hati kembali kepadamu Yesus. Kami percaya melalui kepemimpinannya Tuhan, melalui leadershipnya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di Bay Area di dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan lewat hatinya Bapa, banyak Tuhan bermunculan movement demi movement Tuhan, anak-anak muda sampai orang tua, sampai anak-anak semakin berapi-api di dalam nama Tuhan Yesus, berapi-api di dalam roh, dan akan muncul banyak pahlawan-pahlawan bermunculan di Bay Area untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berkati juga Pastor Sony dan Abby lebih dahsyat lagi, keluarga ini di dalam perlindungan sayap-Mu Tuhan. Mereka tidak akan ada apapun dari musuh-musuhnya Tuhan, tidak akan ada satupun, they cannot lay their fingers on this family in Jesus mighty name, because your protection is well upon them in Jesus mighty name. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk semua.